Jadi diberitahukan media Rusia, bukan Malaysia. Timnas Indonesia disebut media Rusia akan hadapi Uzbekistan hingga Kazakhstan pada September 2025. Ini drama timnas Malaysia ini nggak ada habis-habisnya ya guys. Kemarin bilang timnas Indonesia bukan levelnya, sekarang menolak untuk melawan Indonesia. Ini sudah sangat kocak ya guys. Timnas Malaysia takut melawan Indonesia dan mereka menghindari bertanding melawan timnas Indonesia. Mungkin mereka takut dibantai ya, atau jangan-jangan sudah ketar-ketir duluan melawan timnas Indonesia. Semangat aja ya lawan Vietnamnya, semoga berhasil. Timnas Indonesia akan melaksanakan uji coba di bulan September, di mana dari 3 calon lawan yang udah diajukan, baru 2 yang ACC nih boy, yaitu adalah Kuwait dan juga Lebanon. Satunya belum ACC nih, satunya nih Malaysia. Dilansir dari Bola Sport, Bapak Ketum Erick Thohir itu menyatakan, saya tidak tahu hasil Juni seperti apa dan harus tetap optimis mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Dan beliau juga mengatakan kalau misalnya timnas Indonesia itu butuh laga uji coba pada September untuk persiapan round 4. Indonesia dan Lebanon itu apakah jadi bulan September nanti? Oke, jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday. Dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni seperti apa, kita kan harus optimis ya mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Tentu mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, 4. Artinya jendela di Oktober, November kita harus juga siapkan kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya. Nah, September kosong. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Ya. Nah, kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon atau Kuwait atau negara Timur Tengah ya, siapapun ya yang hari ini respon Lebanon dan Kuwait ya, kita sedang lihat siapa yang cocok ya, nanti pelatih tim nasional akan lihat. Nah, untuk juga persiapan kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah, jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka. Nah, lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah, saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain ya, kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin lain kali minggu tahun depan. Statement dari Pak Ketum ini benar-benar menurut gua sangat menarik sekali boy. Kami sudah kangen melawan Malaysia cukup lama. Tes nyali lah sama-sama kalau Malaysianya mau. Masa nggak berani Malaysia itu udah diajakin tuh. Daripada saling serang menyerang di sosial media, mending sparring di FIFA Matchday biar bisa menurunkan tim utama. Tenang aja, yang kalah nggak bakal bayar lapangan kok, tenang aja. Terakhir Indonesia ketemu Malaysia itu boy di turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2020 seingat gua, yang kita menang 4-1. Dan itu pun ya kalau dibanding tim sekarang jauh banget boy. Kalau Pak Ketum kita Erick Thohir sudah menyinggung pertandingan ini namanya calling untuk timnas Malaysia. Ayo nih timnas Malaysia bertanding dulu nih sama Indonesia. Katanya Indonesia cupu. Yuk kita bertanding yuk. Malaysia tidak perlu khawatir soal Indonesia. Kami punya level yang berbeda. Sontak dunia sepak bola Asia Tenggara bergetar, tapi bukan karena kagum, melainkan karena geli. Karena kenyataannya, sudah lebih dari 1 dekade Malaysia tak mampu menaklukkan Indonesia dalam laga resmi kompetitif. Jadi level berbeda itu maksudnya di bawah. Kalau cuma netizen yang marah itu biasa. Tapi kalau sampai media Rusia angkat bicara, itu luar biasa. Salah satu media olahraga terkemuka di Rusia, Sport24, mengangkat berita ini dengan judul pedas, pelatih baru Malaysia. Coba meremehkan Indonesia, belum apa-apa sudah sombong. Media itu bahkan mencakup rekam jejak kekalahan Malaysia dari Indonesia di Piala AFF, SEA Games, dan kualifikasi Piala Asia. Mereka menulis,
Ceklamovski sebaiknya belajar menghitung gol daripada berbicara besar. Netizen Rusia yang biasa melihat sepak bola level Eropa Timur ikut nimbrung di kolom komentar menyindir, Malaysia itu yang dibantai 4-1 sama Indonesia di kandang sendiri kan? Netizen plus media eba ledakan sinisme internasional. Kalau sudah begini, sang presiden bola pun angkat bicara, tapi bukan marah, malah nyindir. Tak perlu waktu lama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun ikut buka suara, tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan sindiran berkelas. Dalam wawancara eksklusif, Erick berkata, "Kita tuh kangen main lawan Malaysia. Ayo kita uji nyali, biar tahu siapa sebenarnya yang lebih hebat. Jangan cuma bisa omong doang." Ledakan. Erick Thohir memberikan pelajaran komunikasi kelas dunia dengan nada sinis tapi penuh kepercayaan diri. Pesannya jelas. Indonesia bukan cari ribut, tapi kalau direndahkan, kami siap menunjukkan gigi di lapangan. Kalau bicara data, mari kita buka buku sejarah. Fakta nggak pernah bohong. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia menang 4 kali atas Malaysia. Bahkan kemenangan 4-1 di Gelora Bung Karno masih segar dalam ingatan, di mana Marcelino, Arhan, hingga Rafael Struijk menari-nari di atas penderitaan harimau Malaya. Sementara Malaysia, pencapaian terakhir mereka hanyalah membanggakan runner-up di turnamen mini. Timnas Malaysia bahkan sempat kalah dari tim B Vietnam, itu pun di kandang sendiri. Dan sekarang pelatih mereka merasa punya level berbeda. Level mana yang dia maksudkan? Apakah liga khayalan? Kenapa Rusia sampai ikut-ikutan? Karena ini bukan sekedar rivalitas Asia Tenggara, ini soal sikap pelatih. Media internasional kini membuat jeli terhadap komentar pelatih yang suka asal bunyi. Dan Ceklamovski kini masuk daftar pelatih yang dinilai arogan sebelum berprestasi. Rusia yang sepak bolanya masih dalam masa pembenahan, tahu betul bahwa mengolok-olok tim lain, terutama yang punya basis fans besar seperti Indonesia, hanya akan jadi bumerang. Apalagi dengan kondisi sepak bola Indonesia yang sedang naik daun, liga semakin profesional, pemain muda semakin kinclong, dan pelatih nasional punya pendekatan modern. Kita bukan lagi tim yang bisa diremehkan secara sembarangan. Kalau berani, ayo bikin pertandingan persahabatan, tapi jangan baper ya kalau kalah. Setelah pernyataan Erick Thohir yang menohok, netizen Indonesia langsung mengisi akun resmi Timnas Malaysia, tapi bukan dengan makian, melainkan dengan tantangan. Yuk, pertandingan persahabatan di GBK atau di Bukit Jalil, kita sambut dengan semangat dan gol-gol indah. Publik menantikan duel panas penuh gengsi, tapi pertanyaannya, apakah Malaysia berani menyambut tantangan itu? Atau mereka akan memilih jalan klasik, diam 1000 bahasa sambil pura-pura sibuk? Dalam sepak bola, yang menentukan bukan mulut, tapi kaki. Peter Ceklamovski boleh bicara sesuka hatinya, tapi di lapangan, sejarah tidak memihak pada omongan kosong. Indonesia sudah siap. Rakyatnya siap, pemainnya siap, stadionnya siap, dan yang paling penting, mentalnya sudah tidak bisa diremehkan. Jadi, Tuan Ceklamovski mau main atau cukup jadi headline media Rusia saja?